Hangat mentari di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang menyapaku dengan ramah. Seramah Pak Nahrawi, bapak yang akan mengajariku banyak hal tentang kehidupan. Bagiku, Chandra Sagita, jarang bisa menghirup udara segar pedesaan seperti ini. Yang ada cuma hirup pikuk ibu kota yang jadi pemandanganku sehari-hari. Bapak angkatku ini biasa dipanggil Pak Wi. Pagi-pagi banget, bapak udah ngajak aku ke ladang. Bapak bilang kami udah sampai di ladang, tapi kok ladangnya cuma tanah semua kayak gini ya? Oh, ternyata ladang yang dimaksud bapak adalah ladang tanah lempung untuk bikin batu bata. Bapak itu seorang buruh pembuat batu bata. Oke deh pak, ayo kita mulai cangkul tanahnya. Semangat! Waduh, baru kali ini nih pegang cangkul. Kudu hati-hati, salah-salah malah kakiku ntar yang kena cangkul. Ih, jangan sampai deh. Oh, bapaknya cepet banget. Iya mbak. Udah gitu lebar lagi dalam. Iya. Ada polanya, ini nggak ada polanya. Asal hancur aja. Pak Udah- Ojek cepet banget sih. Iya mbak, kalau udah cepat tidak jadi bata. Biar sama bapaknya, biar cepet. Tadi Iya. itu biar lebih cepet kita langsung dari sini aja. Tapi ternyata nggak boleh. Harus berurutan. Pegel. Pak nggak pegel. Capek mbak. Pegel dan panas banget, terus Iya. berat. Berat, Bawa Mbak. ini ya, dan yang mau dicangkul. Yang bercangkul juga gede banget. Iya mbak. Segini tuh masih harus dicangkul, tapi ini baru dapat segini. Biasanya sehari. Sehari apa ya? Iya satu hari mbak. Sehari untuk nyangkul. Iya. Payah deh, belum apa-apa aku udah ngeluh aja nih. Belum hilang pegel abis nyangkul, bapak bilang tanah lempunya harus disiram air kayak gini, biar bisa jadi adonan buat bikin bata. Ya ampun. Pak ini sampai kapan Pak Sampai balap-balapnya? banyak mbak. Sampai semuanya? Iya sampai semuanya. Harus kerendam begitu Pak kayak Iya. lumpur atau cuman asal basah aja? Oh harus mbak sampai lumpur. Duh, bisa encok nih bolak-balik ambil air. Masih kan udah dicangkul. Ini kan udah dikasih air, Iya pakai air. tapi masih harus lagi nyangkul lagi Iya, sampai lumpur. benar-benar. Jadi lumpur mbak. Jadi lumpur, Iya, Pak, ya? Iya. Dan itu berapa lama Pak prosesnya? Nah, lama mbak. Dan ya kepe kebo. Ya ampun pak, ternyata ribet banget ya bikin batu bata. Ini dia yang paling seru. Tanah yang udah jadi kayak lumpur harus diinjak-injak. Bapak bilang makin padat tanahnya, makin bagus hasil batu batanya. Pedi-pedi gua hasilnya sia-sia kalau harus kayak gini, lihat. Ah! Itu siapa Pak? Wah anak saya mbak. Yuk Pak, lihat dulu Pak. Iya. Oh, apa nak? Apa? Kali ini. Allah. Kali ini begitu, Mbak. Ini kenapa Pak dia kayak gitu Pak? Mbak? Kenapa? Ya, gini, Mbak. Tiap hari begini, Mbak. Kalau Pak, jadi jujur apa aja? Iya, ini. Oh, kosong begini, Mbak. Oh, ini. Kenapa Pak dia kok kayak gitu Pak? Jedot-jedotin Ya, Pak? di sini, Mbak. Betul-betul di sini ya. Imam, anak pertama bapak, lahir dengan kondisi yang gak seberuntung anak lainnya. Dia menderita keterbelakangan mental. Sebetulnya Imam udah berusia hampir 7 tahun, tapi masih seperti balita berusia 2 tahun. Udah saya sedih, Mbak. Setiap Sedih, ya. Tiap hari gini. dan saat Saya kerja lihat tidak bisa. Kalau saya kerja, anak saya nangis. Kapan saya sudah pulang, diam gitu. Saya sedih sekali, Mbak. Saya. tapi kalau harus kerja lalu dia masih jedot-jedotin gitu gimana Pak? Biasanya Bapak ngapain?
saya Mbak. Ya pulang Mbak. Saya gendong. Tapi itu terus dia langsung berhenti, nggak jadi Iya, kalau lagi. saya gendong berhenti Mbak. Berhenti. Saya kerja diajak ibunya tak mau. Ya bentur-bentur di sini ibunya ini kesakitan ibunya. Sampai saat ini Imam belum bisa ngomong. Bapak bilang ngebenturin kepala seperti ini jadi satu-satunya cara Imam memanggil Bapak yang lagi kerja. Karena kondisi Imam yang seperti ini, Bapak nggak bisa terlalu lama meninggalkan rumah. Bapak khawatir Imam kenapa-kenapa. Tapi Bapak juga nggak punya pilihan, tetap harus kerja. Karena kalau enggak, Bapak nggak bisa dapat penghasilan. Bapak sayang banget pasti Pak ya. Iya Mbak, iya. Iya, saya susah Mbak, saya dan sedih sekali. Merasa anak kayak gini itu sudah umur 6 tahun lebih, tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkata. Saya terima, ini soalnya ini sudah dari Allah, gitu loh Mbak. Bagaimana lagi Mbak saya? Saya terima punya anak gini. Ya gue kebayang kalau punya anak kayak gini, gue nggak tahu gimana. Gue nggak tahu gimana pasti anak yang disayang tapi dengan keadaan yang kayak gini masih bisa. Bapaknya juga masih tetap mau nerima, nggak malu sama sekitar juga, tetap ngasih kesayangnya juga gitu. Bahkan nggak pernah ngasih kekerasannya juga dengan mungkin sikapnya yang menjengkelkan juga Pak ya kalau setiap hari kayak gini. Aku jadi makin ngerti kasih sayang orang tua pada anaknya itu emang gak bersyarat. Seperti Bapak yang tulus menyayangi Imam. Aku yakin seperti itu pula orang tuaku menyayangiku. Terlebih Mama. Mama selalu ada buat aku. Kalau ngeliat kayak gini jadi inget banyak banget hal yang Caca tuh nggak pernah bersyukur, nggak pernah bisa balas kebaikan Mama udah baik banget sama Caca. Kerja dulu Bapak ya nak ya. Bapak kerja dulu ya. Ya. Ikut apa? Tunggu di rumah ya. Tunggu di rumah ya. Ya. Tunggu di rumah ya nak ya. Ya. Oh. Iman tunggu di rumah ya nak ya. Saya kerja ya. Tunggu di rumah dengan ibu ya. Ya ya. Gila seumur umur baru bawa 5 anak kambing. Karena Imam udah gak nangis, aku sama Bapak jadi bisa lanjutin bikin bata. Aku pikir udah tinggal nyetak aja. Ternyata tanah lempungnya harus diangkutin dulu kayak gini. Harus berat-beratan angkut tanah lagi. Bener-bener gak sanggup deh. Sekarang diangkat. Ternyata berat. Taruh di mana Pak ini? Balik Pak. Ini ya. Pak, ini baliknya bagaimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Pak! Nggak lu. Bapak. Lu tarik sini Pak. Tarik sini. Tarik. Tarik sini Pak. Seret. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Nggak jadi. Pak, ini jadi. Nggak jadi Mbak, yang gitu. Ternyata gagal. Gagal Mbak. Udah salah, udah mesti diulang. Dan ternyata lihat hasil bikinannya. Beda yang satu rata banget, yang ini udah nggak jelas bentuknya.
Dan yang paling parah arahnya udah salah. Harusnya memanjang begini 3x3 tapi ini punya gini. Walhasil hancurin lagi deh. Kita hancur. Sia-sia. Bapak udah 15 tahun jadi buruh pembuat batu bata. Bapak bilang beruntung juragan batanya masih mau ngasih bapak pekerjaan. Dengan kondisi Imam yang gak bisa ditinggal terlalu lama, bapak harus sering bolak-balik ke rumah. Jadi kerjaan bikin batanya molor deh. Tumpukan bata ini adalah bata yang udah dikeringkan dan dikumpulkan bapak selama sebulan penuh. Pak, ini banyak banget gini. Bapak sebenarnya dibayar berapa sih, Pak? 1.075, 75.000, 1.000-nya itu. 1.000, maksudnya 1.000, Pak? Iya 1.000. 1.000 bata. 1.000 bata, 75.000. 75.000. Iya. Jadi satu batanya harganya 75. 75 rupiah. Oh. Ya Allah, dengan semua kerja keras yang dilakukan, bapak cuma dapat uang yang gak seberapa. Sudah. Pak, ini sampai berapa lama nunggunya? 3 hari 3 malam, Mbak. 3. Jadi apinya dibayarin aja? Iya, tunggu aja apinya ini. Berarti Bapak sampai 3 hari itu ntar belum dibayar? Ya belum, Mbak. Sampai harus jadi dulu, Pak ya? Iya, harus matang dulu. Oh. Setelah matang bayar. Bapak sungguh dikaruniai Allah kesabaran yang luar biasa. Apapun yang dihadapi, bapak gak pernah ngeluh. Semoga aku bisa setegar bapak. Bapak mau angon kambing. Kamu tunggu di sini dulu, ya. Tinggal di sini dulu ya, Nak ya. Ya. Ayo, Ta. Ya, Pak. Saya minta tolong. Bentar. Ya, Pak. Ini kambingnya mau makan, tapi ini tidak mau ditinggal di sini. Terus? Tolong minta tolong, Mbak. Saya ngapain dong, Pak? Itu, mengeluarkan kambing, angon. Hah? Angon kambing. Ya, terus ngapain aja, Pak? Masih Iya, bisa? ya pelan-pelan saja, Mbak. Aduh, angon kambing. Aku bisa nggak ya? Pak, ini kambingnya mau ditaruh di mana? Dibawa ke lapangan, Mbak. Bawa ini kemana? Ke lapangan. Sebelah sana ya? Iya. Nanti kalau sudah Imam mau diajak ibunya, saya susul. Pak, jangan lama-lama, Pak ya? Iya, Ini tidak, kok Pak. saya ngejar, Pak? Tidak apa-apa. Gila, seumur-umur baru bawa 5 anak kambing. Duh, Mbak, yang baik ya, jangan nyusahin aku. Tapi Ya. Pak. Pak. Ini gimana? Salin dulu ya. Soalnya ada satu sisa masih di sana. Salin dulu deh. aduh, ada-ada aja nih kambing. Dan yang lebih spekta, ada satu anak kambing yang ketinggalan. Ya ampun Tuhan, baru tahu angon kambing bisa sesusah ini. Gimana, Nduk, angonnya? Bisa apa Ya, tidak? Bapak akhirnya datang juga dari tadi, iya. Pak. Iya, Imam Saya nyari nggak mau Bapak. ditinggal. Iya, kambing kabur-kabur terus, kayak gitu Waduh. lepas lagi talinya. Iya. Saya nggak bisa kan jadinya. Di Iya, sini tapi aja, bagaimana Pak. sekarang? Susah, Pak. Tadi udah saya kasih Kata makan. bapak, kambing-kambing ini bukan punya bapak. Bapak cuma disuruh urus, nanti kalau kambingnya beranak, anaknya dibagi dua sama yang punya. Istilahnya ngegadoh. Oh, itu bukan punya Bapak? Bukan, punya Bu Camat. Oh, terus kenapa Bapak nggak punya sendiri aja, Pak, kambingnya? Saya apa buat beli kambing, Mbak, nggak punya uang. Oh, itu anak Bapak, Imam tuh udah pernah diobatin ke dokter belum? Pernah, Mbak, irinya itu loh. Ya Allah, aku baru tahu. Ternyata Imam juga sakit hernia. Tapi sekarang masih sakit, Pak. Sakit pindah, Mbak. Oh, malah pindah. Pindah. Dulu yang kanan, tapi sekarang pindah ke kiri. Gitu. Oh, iya. Saya sedih lagi, Mbak. Merasakan anak gitu itu tidak bisa berkata apa-apa. Ya Allah, semoga saja anak saya dikasih sehat walafiat, dikasih gitu, Mbak, dikasih rezeki yang barokah sama Allah, itu, Mbak, saya. Doa gue ya panjang umur dan kesehatan terutama untuk orang tua karena gue belum siap. Ya, saya tahu rasanya gimana
kalau kehilangan. Makanya saya juga berharap semoga saya bisa terus bersama entah sampai kapan gitu. Semoga kau kabulkan doa kami ya Allah. Amin. Pak, Pak ini kita nyuci di mana Pak? Di sungai, Mbak. Hah? Sungai sana, ya. Sungainya di mana? Di sana. Jauh. Jauh. Kita jalan. Iya. Jalan. Dengan kondisi Imam yang butuh perhatian ekstra, mau nggak mau Bapak harus berbagi tugas rumah tangga dengan Bu Lili, istri Bapak. Nah, ini nyuci di sini kita, Pak. Iya. Masa di sungai gini, Pak? Airnya bersih Iya. nggak, Pak? Apa? Airnya bersih. Iya bersih, Mbak. Oh, tapi kan ini tuh, Pak. Apa? Banyak sampah-sampah gitu, Pak. Iya. Ya begini, Mbak. Yang ini di sini. Banyak sampah ini dipakai emang nyuci, tapi ada yang dipakai buat yang lain nggak, Pak? Ntar buang air juga di sini, Pak. Iya di sini. Jadi nyampur aja, Pak. Iya, nampur aja. Mandi di sini. Mandi juga di Iya, sini. nyuci di sini. Ya ampun, bener-bener gak sehat. Ini sih bukan sungai, lebih mirip kayak selokan. Tapi Bapak gak punya pilihan lain. Semua kegiatan mandi, cuci, kakus Bapak lakukan di sini karena Bapak gak punya kamar mandi. Iya, ada apa ini? Lewat di depan mata lagi nyuci. Kotoran bagi begini nih. Kalau orangnya berhenti, cucinya tumbuh. Jijik banget. Jijik banget. Ya Tuhan, Imam mulai ngebenturin kepalanya lagi. Aku gak tega liatnya. Kalau ada hal yang bikin Imam marah, satu-satunya ekspresi yang bisa dia lakukan yang ngebenturin kepala seperti itu. Salut sama Bapak. Ia bisa sabar banget ngadapin Imam, gak pernah marah. Cuma pelukan Bapak yang bisa meredakan Imam. Bapak benar-benar tulus menyayangi Imam. Seperti apapun kondisi Imam, Bapak selalu ikhlas. Sementara aku apa-apa ngeluh. Semoga aku bisa lebih ikhlas menghadapi hidup seperti Bapak. Ayo Mam, saatnya kita mandi. Sebenarnya kasihan lihat Imam harus mandi pakai air kotor kayak gini. Yuk, sabunin dulu biar bersih. Tapi lagi-lagi Imam dan Bapak gak punya pilihan. Cuma di sini satu-satunya sumber air yang bisa digunakan keluarga Bapak secara gratis. Pak, ini udah disabun, Pak, udah bersih. Terus Ya. gimana ini ngangkatnya? Ada anduknya, Pak? Tak punya anduk, Pak. Hah? Tak punya anduk. Nggak pakai anduk terus gimana, Pak? Ya, begini ini. Langsung pakai baju atau gimana nih, Pak? Iya, pakai baju. Jalan ke sana ke rumahnya, Pak? Iya, nah, ya, biar begini, ya. Gini, Pakai Pak. baju, ya. Iya, Pakai baju. nggak ada anduk. Aku ada 5. Kalau udah malam kayak gini, kan habis sudah kerja, bapaknya udah kerja seharian, suasana malam di rumahnya bapak kayak gini Pak ya, Iya. sepi gitu, jadi tenang karena memang ya di sini sepi, cuman ada anak-anaknya bapak nih, Imam anak utamanya sama adiknya dan ibunya dan ibu ya Pak ya. Iya, iya, Pak. Nggak ada apa-apa, nggak ada hiburannya, nggak ada TV juga nggak ada, tapi
Bapak dulu bilang pernah ada Pak ya? Dulu pernah TV ada, ya? Pak. Ya, ada dulu. Tapi sudah rusak, Mbak. Oh, udah rusak. Ya, Udah sudah lama Pak rusak, ya? ya. Udah lama. Sudah lama. Ada, insya Allah 1 bulan. Saya tidak bisa. Ya, Apa? TV Pak ya? Iya. Bapak bukannya nggak mau ngasih hiburan sama Imam dan Rohma, putri bungsu Bapak yang masih berumur 3 tahun. Kata Bapak, jangankan buat beli TV, bisa makan aja, udah alhamdulillah. Bisa. Tapi Bapak hebat, masih bisa tersenyum dalam sedihnya. Bu Lili, istri Bapak udah nyiapin makanan buat makan malam kami. Tapi jangan bayangkan ada makanan lengkap, nasi dan lauk pauknya. Ibu cuma bikin singkong rebus. Bapak belum bisa beli beras karena upah bikin bata belum bisa diambil. Masih harus nunggu 3 hari sampai bata selesai dibakar. Ya Allah, kalau aku harus jadi bapak, rasanya nggak sanggup. Capek seharian kerja, hanya bisa ngisi perut yang keroncongan dengan singkong rebus. Kalau ngeliat kayak gini kan jadi inget aja gitu, maksudnya bapaknya dengan kondisi gini cuma makan singkong rebus aja, sedangkan kita kadang gue makan masih sisa, dan kadang yang ada juga masih meminta lebih lagi, suka nggak bersyukur. Tapi kalau ngeliat kayak gini kayaknya rasanya ironis banget ya. Di rumah makanan banyak tapi kadang kita nggak mau, malah kadang mau beli lagi. Ya bersyukur deh, bersyukur banget kalau udah ngeliat kayak gini. Sekarang aku jadi lebih menghargai setiap pemberian Tuhan. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki seluas-luasnya buat keluargaku ini. Itu sih nggak tahu Bapak hatinya terbuat dari apa, tapi Bapak tetap sayang, nggak pernah sedikit pun kemarin Imam Pak. Ini hari terakhirku tinggal di rumah Pak Nahrawi. Tapi sebelum pulang, aku ingin mewujudkan keinginan Bapak untuk memeriksakan penyakit hernia yang diderita Imam. Semoga Imam gak kenapa-kenapa. Selama usus itu masih bisa keluar masuk, memang itu bukan kegawat daruratan, maksudnya tidak harus dioperasi sekarang gitu, enggak harus. Alhamdulillah kan Imam udah diajak untuk operasi, untuk berobat di sini, dan alhamdulillah tidak perlu dilakukan operasi, Pak. Senang rasanya bisa bikin hati Bapak tenang. Di rumah, aku udah nyiapin kejutan buat keluarga Bapak. Bu, wah, Pak. Pak ini apa, Pak? Ini semoga bisa bermanfaat, Pak, Bu. Karena saya lihat sehari kemarin saya bareng Bapak, bareng Ibu, makanannya selalu singkong aja, Pak. Untuk anak-anak juga makanannya kayak nggak kasihan, Pak, anak-anak untuk Imam. Ya, semoga seenggaknya untuk kedepannya Bapak nggak perlu bingung lagi untuk beberapa hari ke depan. Nanti Punya anak. di atas yang balas emas dengan mbak-mbak ini, balas rezeki yang barokah, Amin, Pak. umur yang panjang, Amin. rezeki yang barokah. Amin. Ada cita-citanya ya harus semoga saja bisa tercapai itu, Mbak. Amin. Allah yang memberi. Sama-sama, Pak. Bapak juga ngajarin saya banyak banget, kesederhanaan juga, terus keikhlasan pastinya, Pak, dan kesabaran. Saya juga kalau di posisi Bapak juga belum,
saya nggak tahu bisa kayak gini apa enggak gitu. Pas saya nggak tahu bisa sabar bapak atau enggak. Bapak tetap nerima pak, anak bapak sih bapak saya, bahkan bapak nggak pernah marahin juga anak bapak gitu. Saya nggak tahu bapak hatinya terbuat dari apa, tapi bapak tetap sayang, nggak pernah sedikit pun marahin imam pak. Sama saya banyak, saya juga nggak tahu kalau saya di posisi sebagai anak apakah saya juga bisa, apa saya sebenarnya juga bisa membuat marah kecewa orang tua saya, tapi orang tua saya juga tetap sabar, tetap sayang pak. Ya, terima kasih banyak. Selain dari makanan juga saya juga ada sofa untuk bapak dan ibu sekeluarga. Ya semoga, kita kan tahu dari kemarin saya udah tinggal bareng bapak ibu, imam selalu jedotin kepalanya ke bareng-bareng dan tuh kerasa nangis banget bang, lihatnya sakit ya. Tapi ngelarang pun juga dia akan nangis, tapi nggak doang juga akan nyakiti gitu. Dan dengan ada sofa ini semoga bisa meminimkan seenggaknya. Yuk pak, buka pak. Ya, silakan pak dibuka yuk bareng sama ibu. Pak, ibu. Pak, sekarang udah ada TV, alhamdulillah udah bisa nyala, bapak ibu bisa bareng anak-anak nonton. Jadi kalau misalnya bapak pulang dari kerjaan sambil istirahat, sambil kumpul bareng keluarga, bisa duduk di sofa. Gimana pak rasanya? Saya terharu mbak, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sebesar-besarnya mbak, semoga ada Allah yang balas yang mbak dengan masuk sebesar-besarnya. Gue juga senang kalau misalkan bapak ibu seneng, karena mereka udah gue anggap seperti keluarga juga saat gue di sini, karena saya bareng mereka saat bapaknya juga ngomong imam, tapi